dengan akurasi 84%. Nah, dari sini teman-teman, Klok memang suka ya mensirkulasikan bola. Central midfielder 67%. Ternyata posisi central midfielder posisi yang paling sering ditempati oleh Klok. Dari sini bisa teman-teman saksikan bahwa key passing yang paling baik yaitu Klok. Bashim 3.3. Kombinasi yang sangat luar biasa ya, Bashim sama Klok teman-teman. Klok teman-teman 0.09. Sedangkan yang paling tinggi yaitu Bashim Rashid 0.25. Kaigat ulang coba-coba. Ya teman-teman, secara resmi Klok teman-teman akhirnya pergi ke Persib Bandung setelah mengakhiri kontrak bersama Persija Jakarta, dan banyak komentar-komentar miring dalam tanda kutip yang menimpa Klok teman-teman. Nah, di video kali ini kita bakalan membahas Klok dari sisi statistik. Kita komparasikan dengan beberapa pemain Persib yang posisinya sama dengan Klok. Ada Mohamed Bashim Rashid, ada Gianjola, ada Beckham Putra, ada Dedi dan Akbar Aziz teman-teman. Kita komparasikan, apakah Klok memang ideal bermain di Persib? Apakah Klok memang dibutuhkan Persib? Robert Rene Albert teman-teman butuh Klok atau gimana? Apakah ini memang untuk bisnis? Apakah ini untuk taktikal? Apakah memang ini udah urgensi ya? Klok memang harus pindah ke Persib Bandung. Kita bicara by data teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung menuju ke grafis. Nah, statistik pertama teman-teman, kita harus memahami posisi yang ditempati oleh Klok teman-teman. Ada dua posisi. Yang pertama defensive midfielder, yang kedua ada central midfielder. Nah, ternyata posisi dari angka persentase teman-teman, defensive midfielder 33%, central midfielder 67%. Ternyata posisi central midfielder posisi yang paling sering ditempati oleh Klok. Sampai situ jelas guys ya. Nanti kita bahas pemain-pemain yang serupa, kita komparasikan yang serupa dengan posisi defensive midfielder ataupun central midfielder yang ada di Persib Bandung. Siapa yang lebih baik? Sampai situ jelas ya. Kita lanjut ke statistik selanjutnya. Nah, ini dari passing dan akurasi teman-teman. Bisa kita saksikan teman-teman dari sini data teman-teman. Ini aku ambil di kompetisi 2019-2020 ya. Dan Mohamed Bashim Rashid ini yang terbaru. Dan Gianjola, Beckham, Dedi, Akbar Aziz di tahun 2019-2020. Sebab 2020-2021 kompetisi Indonesia tidak ada. Nah, di sini Klok mendapatkan passing 48 rata-rata per pertandingan dengan akurasi 84%. Nah, dari sini teman-teman, Klok memang suka ya mensirkulasikan bola, memberikan umpan passing 1-2 sentuhan, terbukti dari statistik ini. Tetapi kalah akurasinya dengan Akbar Aziz, pemain Persib Bandung yang posisinya serupa juga, bisa bermain di central midfielder ataupun defensive midfielder. Dari sisi akurasi passing teman-teman, Akbar Aziz lebih unggul daripada pemain-pemain Persib, baik itu Bashim Rashid ataupun Klok. Sampai situ jelas ya. Potensial sebenarnya Akbar Aziz ini teman-teman, kalau misalnya diberdayakan lebih jauh, diberi kesempatan lebih jauh. Kita masuk ke grafis yang ke selanjutnya. Key passing. Dari sini bisa teman-teman saksikan bahwa key passing yang paling baik yaitu Klok dengan nilai 0.83. Key passing ini umpan-umpan kunci yang dia berikan teman-teman. Rata-rata per match 0.83. Umpan-umpan kunci itu berpotensi menjadi peluang, bisa di-create oleh pemain-pemain Persib untuk menjadi gol. Bashim Rashid 0.6, sedangkan Gianjola 0.67, Beckham, Dedi, Akbar Aziz di bawah teman-teman. Di sini key passing terlihat Klok memang dibutuhkan oleh Persib untuk meningkatkan daya permainan dari Persib Bandung untuk menciptakan peluang. Sebab Persib teman-teman sering kita lihat sering kita lihat dan udah kita analisis juga bahwa dari lini belakang ke lini depan yang menjembati itu kurang begitu optimal. Dengan didatangkan Bashim Rashid, Klok sebenarnya sudah cukup bisa menggambarkan bahwa itu yang ingin diperbaiki oleh Robert Rene Albert. Dari sisi crossing, teman-teman lihat Klok peringkat pertama lagi 0.67, Bashim, Gianjola, Beckham, Dedi, Akbar menyusul. Udah banyak ya beberapa parameter yang dimiliki oleh Klok yang bisa mengalahkan gelandang-gelandang Persib sekarang yang posisinya sama dengan Klok.
Nggak usah kita bahas dengan Febri, nggak usah kita bahas dengan Preds Butuan, nggak usah kita bahas yang posisi sebelah kiri teman-teman, karena Klok nggak pernah bermain di area sebelah kiri ataupun area kanan. Itu dari analisis posisi tadi. Kita lanjut ke data selanjutnya teman-teman, dari ball recovery, penyelamatan bola ketika lawan melakukan penyerangan, diselamatkan bola tersebut agar penyerangan dari lawan itu terputus. Yang dilakukan Klok rata-rata per match 3.5. Bashim 3.3. Kombinasi yang sangat luar biasa ya, Bashim sama Klok teman-teman. Yang lain Gianjola, Beckham, Akbar Aziz, dan Deddy Koesnandar. Ini Deddy Koesnandar ini memang khas banget ya. Memang dia memiliki ball recovery yang sangat baik, 3 teman-teman ya, rata-rata per match. Di sini kembali Klok memiliki keunggulan dari sisi ball recovery, walaupun setidaknya bisa diungguli oleh Mohamed Bashim Rashid. Sampai situ jelas ya, ball recovery ini penting teman-teman. Secara sederhananya seperti N'Golo Kante lah. N'Golo Kante itu suka tuh ball recovery ketika lawan melakukan serangan. Kalau dari sisi gaya permainan udah tahu jelas ya bagaimana Klok. Kemudian kita lanjut dari expected goal. Expected goal ini teman-teman, peluang yang diciptakan oleh pemain-pemain Klok, Bashim Rashid, Gianjola, Beckham, Deddy, Akbar Aziz yang berpotensi menjadi gol. Harapan gol teman-teman ya. Nah, dari sudut dan lain sebagainya. Nah, di sini Klok, teman-teman, Bashim Rashid, Gianjola berderetan. Sama nilainya, 0.15. Sampai situ jelas, teman-teman ya. Sedangkan Beckham, 0.09, Deddy, Akbar menyusul. Nggak begitu bagus juga ya dari sisi XG. Sebab Klok juga bisa diungguli oleh Bashim Rashid yang dari posisi aslinya defensive midfielder ataupun Gianjola. Sampai situ jelas ya. Kemudian kita lihat tackle. Nah, tackle ini teman-teman, Bashim Rashid memimpin dengan 3.9 rata-rata per match. Klok 2.8, teman-teman, sedangkan Gianjola, Beckham, Deddy menyusul. Dan yang kita sampaikan tadi, Akbar Aziz teman-teman. Sebenarnya potensial ini, tetapi menit bermainnya kurang banyak di Persib Bandung. Tackle-nya cukup baik. 3 rata-rata per match. Tackle ini salah satu langkah yang paling akhir setidaknya diambil oleh pemain teman-teman untuk menghentikan serangan dari lawan. Sampai situ jelas guys ya. Tackle-tackle yang baik juga tentunya membantu dari sisi taktikal untuk tim yang diperkuat. Kita masuk ke dribbling, skill individual teman-teman. Nah, di sini seperti yang kita ketahui dan kalau teman-teman menonton Persib juga bahwa Gianjola memiliki angka dribbling lebih baik daripada Klok, Bashim Rashid, Beckham, Deddy, Akbar Aziz. Setidaknya Beckham bisa ya hampir menyusul dengan 3.3 Gianjola, Beckham 3.2 dan Klok 1.17. Klok ini tipe permainan teman-teman lebih ke memberikan umpan-umpan progresif, membangun ya bola itu dari bawah, tengah hingga ke depan. Itu ditunjukkan ke PSM, itu ditunjukkan di Persija. Walaupun di awal-awal pertandingan di Persija bersama Sergio Varias teman-teman ya, Klok lebih condong agak ke depan. Evan Dimas menjemput ke bawah, menjembati permainan dari Persija dari bawah, tengah hingga ke depan. Dribbling Gianjola unggul. Kemudian challenge, duel-duel yang dilakukan oleh pemain-pemain Persib Bandung ini. Klok teman-teman memperoleh rata-rata per match 11 kali challenge duel dengan tingkat kemenangan 50%. Yang paling banyak teman-teman yaitu Gianjola, 15 kali rata-rata per match. Nah, di sini yang terbaik dari sisi kemenangan duel teman-teman yaitu Beckham Putra, 62%. Inilah alasan kenapa ketika timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong ketika di Kroasia teman-teman ya, Beckham di bawah ya karena fisiknya, kengototan Beckham ini terbukti dari data ini 62% rata-rata per match kemenangannya lebih baik daripada Klok, Bashim Rashid, Gianjola, Deddy, Akbar Aziz. Kita bicara data ya, kita bicara data. Kita masuk ke data selanjutnya, duel udara teman-teman. Duel udara kembali. Di sini bisa kita lihat bahwa menang Gianjola, teman-teman. Sedangkan Beckham 0.73, Deddy 0.1, Akbar Aziz. Sedangkan Klok 1.83. Dengan tingkat kemenangan, yes, akurasi kemenangan duel udaranya 55%, tetapi nggak bisa mengalahkan tingkat
Akurasi kemenangan dari Dedi Kusnandar 80%. Dedi ini kuat ball recovery teman-teman. Bagus juga ya duel-duel udaranya walaupun rata-rata per match hanya sekali. Dan di sini teman-teman melihatkan kembali bahwa Klok masih bisa lah dibuntuti oleh pemain-pemain Persib lainnya. Nggak begitu istimewa dalam tanda kutip, tanpa mengurangi rasa hormat. Kemudian ball interception, Bashim Rashid, ini udah pernah kita bahas, analisis permainan Bashim Rashid juga udah kita pernah tampilkan, bahwa Bashim Rashid memperoleh rata-rata interception 4.1. Ini penting banget, karena posisi Bashim ini defensive midfielder juga teman-teman, bisa dia tempati, dan data juga menunjukkan hal serupa. Dan Klok teman-teman membuntuti nomor 2, 3.8. Gianjola, Beckham, Dedi, Akbar Aziz menyusul, sampai kata-kataku seperti itu, menyusul. Jelas ya guys ya, Bashim Rashid. Kita masuk ke shot, tendangan, dan on target. Rata-rata Klok teman-teman melakukan tendangan 1, sedangkan yang berhasil 0.5 rata-rata per match. Sedangkan Bashim Rashid 1.53 rata-rata 0.73. Seperti kita bilang tadi, dari sisi offense ya, lebih potensial Bashim Rashid. Namun Klok ini memberikan warna ya di daerah permainan dari tim yang dia perkuat itu sendiri teman-teman. Sedangkan Gianjola lebih unggul daripada Klok. Klok hanya 1, Gianjola 1.22. Sedangkan keberhasilan 0.44. Beckham, Dedi, Akbar Aziz. Kemudian kita masuk ke kehilangan bola. Nah, di sini teman-teman Klok paling sering kehilangan bola dengan 7 kali rata-rata per match. Bashim Rashid 7 kali rata-rata per match. Ini wajar ya, sebab mereka menjadi jantung permainan karena build up dari bawah, tengah hingga ke depan. Hal tersebut pasti sering diputuskan oleh lawan. Gianjola, Beckham, Dedi, Akbar Aziz menyusul teman-teman. Masih bisa lah ya Klok ini teman-teman ya disaingi oleh gelandang-gelandang Persib sekarang ini. Kita lanjut dari expected assist. Ini paling penting teman-teman, krusial dari seorang gelandang. Expected assist itu apa? Umpan-umpan yang dia berikan kepada rekannya, umpan-umpan manja yang dia berikan ke rekannya untuk bisa diciptakan menjadi peluang ataupun gol. Jadi kan orang ini gelandang, ya harus ada memberikan umpan yang bisa dicetak oleh rekannya menjadi gol. Klok teman-teman 0.09. Sedangkan yang paling tinggi yaitu Bashim Rashid 0.25. Yang lain Gianjola 0.2, sedangkan Beckham lebih baik daripada Klok dari sisi expected assist. Dedi, Akbar Aziz menyusul. So, pemain-pemain Persib sebenarnya bisa menyaingi Marc Anthony Klok teman-teman. Tetapi ada yang dimiliki oleh Persib yang harus ditambah, yaitu yang menjembati dari lini belakang, lini tengah, depan. Itu sosoknya ke Marc Anthony Klok teman-teman. Kalau dari sisi ball recovery, dari sisi ball interception, itu bisa semua ditutupi oleh pemain-pemain dari Persib yang ada sebelum datangnya Klok teman-teman. Dan ada salah satu komentar yang menarik teman-teman ya, dari cuitan ya. Sedikit kita bahas dari Twitter Muhammad Ali Mahrus. Nah, Mark Klok meninggalkan PSM Makassar menuju Persija ketika kontraknya masih sisa 4 musim. Mark Klok meninggalkan Persija Jakarta ketika kontraknya masih sampai 2024. Apakah nanti di Persib Bandung Mark Klok juga akan memutuskan kontrak di tengah jalan untuk hengkang ke klub lainnya juga? Ini cukup menarik ya, guys ya. Dan ada juga komentar tadi ya, ini dia ya. Cuitan dari Muhammad Ali Mahrud juga bahwa Mark Klok juga pernah bersiasat kepada manajemen tim sebelum dia ke Indonesia untuk bisa berhenti bermain di klub Skotlandia itu agar bisa bermain di Indonesia ataupun PSM Makassar teman-teman. Klok sendiri juga mengungkapi di YouTube Hamka Menjah bahwa presiden tim dia sebelum pindah ke Indonesia tidak mau saya pergi. Orang tidak tahu cerita ini. Saya ke presiden dari klub Skotlandia dan saya bilang ke dia bahwa saya mau berhenti bola dan tidak mau main lagi. Saya mau ke Belanda. Cerita Klok ke Hamka. Saya bilang saya tidak suka main bola lagi dan saya mau kerja yang lain di Belanda. Ini cukup menarik ya. Kita lihatlah nanti bagaimana perjalanan karir Marc Anthony Klok di Persib Bandung. Kita bicara dari sisi data teman-teman ya. Tadi ya, kalau misalnya bisnis, masalah lain, drama lain, dan lain sebagainya itu di sampingnya. Kalau kita bicara data, lebih ilmiah lah istilahnya. Oke, sampai sini aja videonya. Kalau suka teman-teman video ini udah tahu apa harus kalian lakukan. See you the next video. Bye.